kalau cari teman, saya ulangi, baik itu teman hidup berkeluarga, teman untuk di kampus, teman untuk beraktivitas di kantor, carilah yang sekiranya roh kita menangkap itu dengan kebiasaan kita. Jadi kalau yang rajin sholat akan ketemu dengan yang sholat lagi. Kalau yang rajin baca Quran, itu rohnya akan gampang terhubung dengan yang baca Quran lagi. Kalau belum ketemu, buat suasana itu. Kumpul dengan teman-teman, ciptakan kondisinya. Yuk di kampus bikin halakoh ngaji Quran bersama-sama. Keluarkan ayat-ayat sesuai dengan spesialisasi kuliah Anda. Di kantor ajak teman berangkat jamaah, nanti biar rohnya nyambung. Kalau sudah nyambung, itulah pasangan yang benar. Itulah pasangan yang benar. Sebab gak akan ketemu pelaku maksiat dengan orang taat itu gak akan ketemu. Walaupun dipersatukan, jiwanya akan menolak. Ya, akan menolak. Orang bebas ketemu orang bebas lagi, free man, preman, dengan preman lagi gaulnya. Ya kan? Ya, dia nggak akan pernah ngajak-ngajak kiai. Ketemunya preman lagi. Temu saya lewat kiai, mabok yuk, nggak mungkin. Ketemunya dengan preman lagi. Assalamualaikum mungkin, kalau dipaksakan, assalamualaikum, gitu. Ada malunya. Kiai ketemu kiai lagi, ketemu santri. Bahasanya ketemu bahasanya lagi, itu ruhun mujannadah. Maka roh dipasangkan dengan kebiasaan-kebiasaannya. Maka kalau ingin mendapatkan teman yang baik, jadilah orang baik. Nggak cukup dengan amin, jadi orang baik. Ya, latihan. Nah ini wa idzan nufusu zuwijat. Wa idzal mau'udatu su'ilat, awas. Dan ketika bayi-bayi yang dikorbankan saat di dunia, mereka mengadu kepada Allah. Dulu, kebiasaan orang jahiliyah dulu, bahkan sebelumnya, kalau ada bayi perempuan itu lahir, itu langsung dieksekusi. Sebelumnya ashabul ukhdud, itu anak-anak dilempar, tanpa tahu dosanya apa. Di zaman jahiliyah dikubur langsung, tanpa tahu salahnya apa. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhum muswadda wa huwa kadhim. Ayo mana Qurannya? Hafalin ya. Dan jika mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran bayi perempuan, itu kan menggembirakan, ditunggu-tunggu kan sesuai karakternya. Tapi mereka menganggap itu aib, langsung dikubur. Wajahnya sudah merasa enggak enak. Sampai Umar kan punya cerita yang sangat kelam di situ kan. Saking enggak ingin ibunya yang melahirkan anaknya itu dieksekusi, didandani laki-laki, disembunyikan. Dandani hampir-hampir terus gak ketahuan sampai latihan tumbuh agak sedikit aja menjelang usia 4 tahun, 5 tahun, tiba-tiba begitu mau ke toilet kelihatan langsung dikubur. Manggil-manggil sampai suaranya gak ada. Ya. Dan hasuna islamuhu, masuk Islam, taubat, baik, kemudian jadi sahabat luar biasa, dikabari masuk surga dan sebagainya. Itulah logika Allah, itu nggak bisa kita bawa ke dalam bahasa kita. Ya. Jadi jangan membawa sifat Allah ke dalam sifat makhluk. Nggak sama Allah dengan makhluk. Ingat kaidahnya, laisa kamitslihi syai'. Nggak sama. Makhluk berpasangan, Allah tidak. Makhluk berketurunan, Allah Makhluk punya tempat, Allah tidak. Oke, jangan disamakan dengan makhluk. Karena tempat pun itu makhluk. Nah, nanti ngaji tauhidnya diperdalam, dalilnya banyak dan sebagainya. Teruskan. Nah nanti ada satu masa tuh, bayi itu diberi kesempatan oleh Allah untuk membela diri. Ini tegang, makanya suasananya tegang kedua. Setelah tegang di dunia, tegang lagi setelah bangkit. Wa idzal mau'udatu su'ilat, ketika bayi-bayi itu kemudian menyampaikan protesnya, ya Allah salah apa saya dibunuh? Ibu kenal Fir'aun. Ini tanda udah mau habis nih waktu nih. Ibu-ibu belakang ada yang kenal Fir'aun tuh. Buka Quran surat 2 Al-Baqarah ayat 49. Di antara kejamnya Fir'aun, itu kalau lahir anak laki-laki eksekusi. Anak perempuan boleh hidup. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab. Yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um min rabbikum
Azim. Dan ingatlah, coba pahami, pelajari, baca kisah tentang kekejaman Fir'aun dan koleganya. Ketika ada informasi akan lahir bayi laki-laki yang akan menghancurkan digdayanya Fir'aun dan kerajaannya, langsung keluar dekrit dari Fir'aun, memerintahkan Algojo, intelijennya juga, untuk mengamati setiap perempuan yang sedang mengandung. Amati. Kalau lahir laki-laki, langsung dirampas bayinya. Saat awal dilahirkan langsung rampas, kemudian dibanting ke tanah, lalu maaf sekali, ya diselesaikan. Sampai selesai, sampai meninggal. Kalau dzabaha nggak pakai tasydid, itu artinya sekali sembelihan. Fa idza dzabahtum fa ahsanu dzibah. Kalau Anda menyembelih hewan kurban, sempurnakan. Jadi jangan berkali-kali. Ya, pelajari supaya satu tarikan bisa selesai. Kalau berkali-kali pakai tasydid, dzabbaha yudzabbihu. Ini algojonya Firaun, saking kejinya itu berkali-kali di hadapan ibunda yang baru melahirkannya. Laki-laki, perempuan hidup. Itu Firaun. Baik ya? Fir'aunnya Fir'aun. Catat nih. Fir'aunnya Fir'aun, dia masih nunggu dulu yang lahir itu laki-laki apa perempuan. Kalau perempuan bebas, laki-laki terabas. Sekarang yang mengaku bukan Fir'aun, dia nggak peduli nunggu sampai lahir. Dengar, oh kamu hamil, gugurkan. Aborsi. Saya gugurin aja, masih